Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nahar Rasyid dari kelas 5 MIA 3, nomor absen 23. Pada pembimbing yang saya hormati dan penguji yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan karya tulis ilmiah saya. Judulnya mengidentifikasi kandungan zat aditif pada mie instan dan pengaruhnya bagi kesehatan tubuh. Untuk latar belakang, mie instan adalah makanan yang sangat populer di Indonesia, diminati berbagai kalangan dan sering dijadikan sebagai pengganti nasi. Hal ini disebabkan karena mie instan memiliki rasa yang enak, proses penyajian yang mudah dan cepat, jumlah kalori yang cukup tinggi, harga relatif murah, serta daya simpan yang baik. Karena daya simpan yang baik inilah, mie instan sering dipertanyakan apakah menggunakan bahan kimia sebagai pengawet atau bahan kimia atau zat aditif sebagai pengawet dalam proses pembuatannya. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan ke dalam produk makanan dan minuman selama proses pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan. Di Indonesia, zat aditif pada makanan disebut dengan istilah bahan tambah pangan atau disingkat BTP. Untuk itu, peneliti akan mengidentifikasi kandungan zat aditif yang terdapat pada mie instan dan pengaruh zat aditif tersebut untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, saya merumuskan masalah yang pertama, apakah mie instan mengandung zat aditif yang berbahaya? Yang kedua, apakah ada pengaruh zat aditif dalam mie instan terhadap kesehatan tubuh? Lanjut untuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah mengetahui kandungan-kandungan yang pertama mengetahui kandungan-kandungan yang terdapat pada mie instan. Yang kedua, mengetahui ada tidaknya pengaruh zat aditif dalam mie instan terhadap kesehatan tubuh. Lalu, kajian teori. Yang pertama, mie instan. Mie instan adalah salah satu makanan cepat saji yang dibuat dari tepung gandum atau tepung beras sebagai bahan utamanya, dengan atau tanpa penambahan bahan lainnya. Mie instan memiliki keunikan pada bentuk gelombangnya. Gelombang yang ada pada produk mie instan memiliki fungsi untuk memaksimalkan proses pengukusan yang kemudian digoreng sebagai helaian mie yang dipisah. Mie instan biasa dijual dalam bentuk kering yang dilengkapi dengan bumbu yang berbentuk bubuk dan minyak dalam kemasan terpisah. Yang kedua, zat aditif. Pengertian zat aditif. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan. Zat aditif hanya ditambahkan dalam jumlah yang kecil saja. Lanjut. Tujuan penggunaan zat aditif adalah untuk meningkatkan penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, hingga daya simpan makanan serta minuman. Kadang-kadang zat aditif juga ditambahkan untuk meningkatkan nilai gizi dari makanan dan minuman tersebut. Untuk bahaya zat aditif, ada beberapa zat aditif pada makanan yang diduga memiliki efek samping terhadap kesehatan antara lain. Contoh-contoh zat aditifnya pemanis buatan seperti aspartam, sakarin, natrium siklamat, dan sukralos. Yang kedua, asam benzoat dalam produk jus buah. Yang ketiga, lecithin, gelatin, tepung maizena, dan propylenglikol dalam makanan. Yang keempat, monosodium glutamate atau MSG. Yang kelima, nitrat dan nitrit pada sosis dan produk olahan daging lainnya. Yang keenam, sulfit dalam bir, anggur, dan sayuran kemasan. Yang ketujuh, maltodextrin. Reaksi terhadap zat aditif apapun bisa bersifat ringan atau parah. Misalnya,
Sebagian orang dapat mengalami gejala asma yang kambuh setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung sulfit. Sementara itu, pemanis buatan aspartam dan MSG atau monosodium glutamate dapat menyebabkan efek samping berupa sakit kepala. Lanjut, dari penelitian yang sudah saya lakukan, saya dapat mengetahui hasil penelitian saya. Hasil penelitian saya adalah setelah mengaji ulang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang sedang saya teliti, saya mendapatkan hasil bahwa di dalam mie instan terdapat beberapa kandungan zat aditif yang mempunyai pengaruh terhadap kesehatan tubuh manusia. Beberapa kandungan zat aditif mempunyai pengaruh buruk terhadap kesehatan tubuh. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk meningkatkan tampilan, cita rasa, tekstur, aroma, hingga daya simpan makanan atau minuman. Bagi kebanyakan orang, penambahan zat aditif pada makanan dalam jumlah yang aman tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh ya, atau tidak akan muncul efek-efek samping berupa sakit kepala, sakit perut, pusing, batuk pilek, dan lain-lain. Namun, ada sebagian orang yang mengalami efek samping seperti diare, sakit perut, muntah, pusing kepala, batuk pilek, gatal-gatal, dan ruam kulit setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat aditif. Untuk pembahasannya, di dalam mie instan terkandung beberapa zat aditif yang mempunyai pengaruh bagi kesehatan tubuh manusia, yaitu tartrazin, natrium benzoat, dan monosodium glutamat, dan lain-lain. Berikut penjelasannya. Tartrazin sebagai zat berwarna. Tartrazin adalah pewarna kuning pada makanan atau minuman. Tartrazin adalah pewarna kuning pada makanan atau minuman. Mie instan menggunakan tartrazin untuk pewarna kuning pada mie-nya. Tartrazin termasuk pewarna sintetis yang diperbolehkan, namun dibatasi penggunaannya. Mengkonsumsi makanan yang mengandung tartrazin secara berlebihan dapat menyebabkan alergi, insomnia, asma, gangguan hiperaktif pada anak, hingga kondisi berbahaya lainnya, seperti kerusakan kromosom dan penyakit limfofa. Natrium benzoat selanjutnya natrium benzoat sebagai zat pengawet. Natrium benzoat merupakan bahan tambahan atau zat aditif yang digunakan sebagai pengawet dalam berbagai makanan dan minuman olahan. Dalam mie instan juga menggunakan natrium benzoat sebagai bahan pengawetnya. Sayangnya, pengawet makanan ini mempunyai pengaruh terhadap kesehatan tubuh, yaitu seperti zat sebelumnya, tartrazin, efek sampingnya adalah dapat menyebabkan hiperaktif pada anak dan dapat menyebabkan kanker. Lanjut, monosodium glutamat atau MSG. Sebagai penyedap rasa, monosodium glutamat adalah bentuk garam dari asam glutamat. Zat ini telah lama digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan yang dapat menghadirkan rasa gurih, umami, dan berperan dalam menguatkan rasa. Zat ini terdiri dari 3 zat gizi, yaitu glutamat, natrium, dan air. Monosodium glutamat tidak berbahaya bagi tubuh manusia, bahkan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Umumnya tidak akan ada pengaruh kesehatan bagi pemakainya. Jadi zat ini aman untuk dikonsumsi oleh manusia dan tidak ada pengaruhnya bagi kesehatan tubuh. Monosodium glutamat ini adalah contoh salah satu zat aditif yang aman jika dikonsumsi oleh manusia. Mau sedikit atau banyak dalam mengkonsumsinya tetap aman menurut penelitian yang sudah saya lakukan. Lanjut, ada propilen glikol. Propilen glikol adalah zat untuk mencegah mie instan agar tak mengering. Zat ini berbahaya karena setiap makan mie instan maka zat ini akan mengendap dan terkumpul di hati, jantung, serta ginjal. Artinya semakin sering mengkonsumsi mie instan maka semakin besar juga bahaya mie instan untuk konsumennya.
Zat-zat kimia dalam mie instan juga bisa merusak sistem imun tubuh. Selanjutnya kesimpulan. Pada bagian ini kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saya memberi kesimpulan bahwa terdapat beberapa zat aditif di dalam mie instan yang mempunyai pengaruh atau dampak untuk tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai dengan takaran. Walaupun ada satu yang saya teliti, ada yang tidak berpengaruh tidak berpengaruh terhadap kesehatan tubuh manusia, yaitu MSG, aman. Beberapa zat tersebut adalah tartrazin sebagai zat berwarna, natrium benzoat sebagai zat pengawet, monosodium glutamat atau MSG sebagai penyedap rasa, dan propilen glikol sebagai zat supaya mie tidak mengering. Ada beberapa dampak buruk untuk tubuh jika mengkonsumsi mie instan secara berlebihan karena adanya beberapa kandungan zat aditif yang cukup berbahaya dalam mie instan. Selesai, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi KTI saya yang berjudul mengidentifikasi kandungan zat aditif pada mie instan dan pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh. Sekian, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.